东西又要爆发了。萧炎。 Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-41 dan episode 42 digabung ya. Yang keskip karena minggu lalu lebaran. Nah oke, karena sekarang udah agak lama kita review dulu cerita di episode sebelumnya, di mana Xiaoyan terjebak dalam dunia magma dan ditinggalkan oleh Yolo yang kehabisan kekuatan spiritual untuk melindunginya. Di saat Xiaoyan sudah setengah hilang kewarasan karena dipanggang terus-menerus oleh api hati yang jatuh, muncullah Xiaocha yang berubah langsung menjadi Medusa dan siap menemani Akang di tengah pembanggangan panas hidup dan mati ini. Di episode kali ini, Xiaoyan akan menyerap api hati yang jatuh dan mematangkan mantra apinya. Selain itu, kita akhirnya juga sampai ke dengan bercocok tanam antara Xiaoyan dan Medusa yang enggak usah lama-lama, langsung aja gitu terus. Setelah entah berapa banyak waktu berlalu, kesadaran Xiaoyan yang menghilang perlahan-lahan muncul melihat ke dunia magma yang masih merah membara di sekelilingnya. Tuan muda ketiga keluarga Xiao itu masih sempat menyapukan pandangannya pada Ratu Medusa yang masih belum menyelesaikan penggabungannya dengan Xiaochai. Sebelum terkejut melihat jalur Qi-nya dibanjiri dengan kekuatan luar biasa dan berubah menjadi ratusan pipa jernih yang memancarkan cahaya hijau terang. Beberapa saat kemudian Xiaoyan kembali panik karena menemukan Doqi telah menghilang dari tubuhnya sebelum menyadari bahwa semua Doqi itu mengalir di setiap bagian tubuhnya sebelum kemudian berubah menjadi sayap api giok menakjubkan yang melesat keluar dari punggungnya. Melihat sayap Doqi keluar dari punggungnya, Xiaoyan mau tidak mau dibanjiri kebahagiaan, berpikir bahwa bukan hanya selamat dari pemanggangan, dia juga telah menembus ranah elit Douang, dan hal itu mengartikan bahwa takdir masih memberinya kesempatan untuk hidup karena dia MC utama nggak mungkin tiba-tiba modar. Xiaoyan memahami kalau dia bisa bertahan hidup kemungkinan disebabkan karena sutradara mengizinkannya, bukan karena obat-obatan yang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Apapun itu, Xiaoyan tidak begitu peduli karena hal terpenting baginya saat ini adalah menjaga nyawanya sendiri. Setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sisi dunia magma yang lain dan menemukan sosok keindahan Medusa yang masih melanjutkan penggabungannya dengan Xiaochai. 这女人虽然喜怒无常，吞天蟒因她而生，她也因吞天蟒而活。看来这灵魂融合还是美杜莎女王这女。 Iya, meskipun Kanjeng Ratu yang satu ini memang wanita yang menyeramkan, tidak dapat dipungkiri kalau selama ini Medusa telah banyak membantunya. Namun belum sampai puas cuci mata melihat keindahan Medusa, Xiaoyan terganggu dengan kemunculan piton transparan yang tidak lain dan tidak bukan adalah api surgawi hati yang jatuh yang langsung mengirimkan serangan api jantung lain ke dalam tubuh Xiaoyan. Tapi ternyata api jantung yang sebelumnya hampir menggeprek Xiaoyan itu sama sekali tidak membuat tubuhnya mengalami kerusakan maupun rasa sakit. Membuat Xiaoyan merasa cukup senang berpikir kalau pembakaran api jantung ini tidak lagi berpengaruh banyak kepadanya. Piton api mengeluarkan desinan tajam melihat Xiaoyan baik-baik saja dan segera mengerahkan puluhan bola api ke arah Xiaoyan. 不管用了，想要内外夹击。 靠这些老百姓。 Namun lagi dan lagi Xiaoyan mampu menangkis semua bola api itu dan dengan satu jentikan jari Xiaoyan hanya Florence mengalir keluar dari dalam tubuhnya, menghalau semua serangan piton api, bahkan membuat api surgawi peringkat 14 itu takut kepadanya. Api hati yang jatuh tampaknya sudah begitu gelisah hingga mengeluarkan serangan skala besar ke arah Xiaoyan yang tentu saja tidak berarti banyak untuk tuan muda ketiga keluarga Xiao itu. Di saat yang sama, Xiaoyan mengaktifkan mata api surgawinya dan melihat api hati yang jatuh berubah menjadi seekor ular api seukuran telapak tangan yang berkelebat di depannya.
Mata Shoyan berkedip bahagia menyadari bahwa ular kecil itu adalah inti sebenarnya dari hati api hati yang jatuh. Melihat apa yang dicari-cari selama ini berada tepat di hadapannya, Shoyan segera melepaskan sayap dokinya sebelum bergetar dan mengaktifkan teknik langkah 3000 petir untuk mengejar si piton kecil. Adegan pemburu dan mangsa yang sekali lagi tertukar kembali terjadi di mana piton api berusaha melarikan diri. Sementara Shoyan berusaha menggapainya apapun yang terjadi. Kejar-kejaran itu berlangsung beberapa lama hingga akhirnya Shoyan mendarat dengan seekor ular kecil menggeliat dalam genggaman tangannya. Ketika kembali ke tempatnya semula, Shoyan melihat Medusa akan segera menyelesaikan penggabungannya dengan Shochai, sehingga Shoyan juga tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera memulai proses penggabungan dua api surgawi dengan metode mantra api. Ledakan api giok di telapak tangan yang membuat ular kecil itu perlahan menghilang sebelum menyerbu ke dalam tubuh Shoyan dengan cepat. Segera saja, suhu panas api hati yang jatuh memenuhi tubuh Shoyan, membuat rasa sakit yang membakar sekali lagi mengisi setiap aliran darah dan jalur kituan muda ketiga keluarga Shao tersebut. Sekarang kita move on dulu ya ke Kaisaran Jiamat, tepatnya ke kediaman keluarga Meteor, di mana tampaknya Mbak Yafe yang sungguh aduhai tengah terdiam memikirkan Shoyan, pemuda kecil yang dulu sempat memporak-porandakan kekaisaran dan meninggalkan gejolak besar di hatinya. Tidak berlangsung lama Om Hai Bodong mendatanginya dan kedua petinggi keluarga Meteor itu langsung terlibat obrolan serius tentang sosok Shoyan. Hai Bodong tentunya khawatir dengan keadaan Shoyan yang sampai sekarang masih menjadi incaran Sekte Yunlan. Yafe mengatakan bahwa menurut penyelidikannya, Sekte Yunlan tampak mencari sesuatu yang dimiliki oleh keluarga Shao. Hai Bodong hanya bisa menghela napas, tidak berpikir dengan setiap tindakan yang diambil oleh Sekte Dolim tersebut. Tidak hanya mengejar-ngejar seorang bocah hingga menggemparkan dunia, sekarang Yunsan juga kembali berkuasa setelah menonaktifkan Yun sebagai hukuman telah melindungi Shoyan. Meski begitu, Hai Bodong yakin sepenuhnya dengan kekuatan Shoyan dan percaya bahwa suatu saat nanti bocah itu akan memporak-porandakan Sekte Yunlan. Oke, sekarang kita balik ke dunia magma ya, di mana Shoyan telah memasuki tahap menengah mantra api dan sedang berusaha menenangkan api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh saat ini sedang baku hantam di dalam tubuhnya. Shoyan cukup terkejut melihat betapa dahsyatnya pertentangan dua api surgawi. Bukan hal mengherankan jika alkemis umumnya hanya bisa mendapatkan api satu saja di antara mereka. Kalau bukan karena mantra api, mungkin tubuh Shoyan sudah porak-porandakan dihancurkan oleh dua api ganas ini. Meskipun begitu, Shoyan tidak akan menyerah dan terus melanjutkan proses penggabungannya hingga lambat laun dua api surgawi itu mulai menenang, menyatu, dan akhirnya berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau jamrut sebagai perwujudan dari dua api surgawi itu telah selesai dilakukan. Shoyan melonjak penuh sukacita melihat gugusan api hijau tua meluap-luap dari dalam pusaran dokinya. Pemuda yang mendambakan kekuatan itu tidak bisa menahan rasa bahagia, menyadari bahwa penantian, pelatihan, dan penderitaan panjang yang bertahun-tahun dia alami akhirnya terbayarkan dengan kekuatan besar dari penggabungan dua api surgawi. Namun saat Shoyan hendak mengirimkan api zamrud itu ke dalam pusat doki, tiba-tiba saja tubuh Shoyan bergetar merasakan ada sekelompok api jahat menyebar dari dalam api zamrud, membuat sekujur tubuh Shoyan memanas seperti gairah dalam tubuhnya secara tiba-tiba memambun aja.
Shoyan tidak tahu api jahat macam apa yang telah membuat napasnya terengah-engah hebat, gairahnya meledak-ledak dan hampir tidak mampu mengendalikan nafsu dalam dirinya. Dan kebetulannya di saat yang sama ternyata penggabungan roh antara Ratu Medusa dan Cailin telah berakhir, membuat mata indah yang selalu menyala dengan arogansi dan pesona itu kembali menampakkan dirinya seperti terlahir kembali menjadi seorang praktisi dozong yang sangat kuat. Medusa dengan angkuh berjalan ke arah Shoyan mengutarakan rencananya untuk menggeprek pemuda itu, padahal Shoyan telah memerintahkan agar Medusa menjauh darinya. Seperti hendak menggali kuburnya sendiri, sang ratu yang seram namun menawan dan seksi itu tetap melanjutkan rencananya hingga tiba-tiba tiba-tiba saja api jahat yang menguar dari tubuh Shoyan turut memasuki tubuh Medusa dan membuat perasaan panas dan gairah meluap juga itu menular ke dalam diri sang ratu ular. Dunia magma yang sudah panas itu menjadi semakin panas hingga membuat mata Shoyan dan Medusa dipenuhi oleh kilat kemerahan yang menandakan nafsu telah sampai di ubun-ubun keduanya. Seketika dunia di sekitar mereka berjalan seperti slow motion. Medusa menatap tubuh tegap Shoyan yang meringkuk dengan perasaan gelisah, sementara Shoyan juga tidak dapat memalingkan pandangannya dari tubuh indah sang ratu yang terpampang nyata di hadapannya. Dengan demikian akhirnya adegan sosok dan kuda-kudanya nasyata dimulai. Ya emang gitu, ya cuma gitu doang. Cuman begitu aja adegannya. Nah, jadi kayaknya emang studionya BTTH ngerubah adegan bercocok tanam dari yang sebenarnya udah dimunculin di preview awal episodenya ya. Itu loh yang adegan Shoyan menggendong Medusa, terus yang preview episode pas Shoyan narik tangan Medusa juga nggak ada di dongwanya. Ya mungkin kena strap KPI-nya Cina sana kali ya. Makanya adegan-adegan mengharumkan ini banyak yang di cut gitu. Tapi ya udahlah, kita move on dulu ke wilayah sudut hitam walaupun agak kesel gitu ya. Ya udah, di mana sekelompok anggota aliansi hitam yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba diserang oleh beberapa praktisi misterius berjubah hitam. Aliansi hitam ini udah pernah kita jelasin pas spoiler ya guys ya. Tapi Cakra Diva ulangin aja, mana tahu ada yang belum nonton spoiler. Jadi aliansi hitam itu apa? Aliansi hitam adalah kelompok yang didirikan oleh Han Feng setelah mendengar bahwa Akademi Jianan tengah melakukan perburuan untuk menemukan orang-orang yang terlibat dalam perebutan api hati yang jatuh. Sampai sekarang aliansi hitam masih terus berkembang dan berubah menjadi kelompok dengan pengaruh besar di wilayah sudut hitam. Namun seperti yang sudah kita lihat di adegan ini, ada kelompok lain yang dipimpin oleh Shouli alias kakak kedua Shoyan terus menyerang aliansi hitam demi membalas dendam atas kematian adik kesayangannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke dunia magma, di mana ceritanya adegan harum antara Shoyan dan Medusa telah selesai ya guys ya. Nah, setelah menyadari kalau dirinya telah melakukan perbuatan nekmat dengan Shoyan, Medusa pun tidak dapat menahan kemarahan dan langsung mengejar Shoyan penuh kekejaman hingga ingin menghabisi pemuda tersebut. Shoyan sadar bahwa beberapa waktu yang lalu dia telah dibutakan oleh nafsu sehingga tidak bisa menahan diri dan imannya melihat keindahan Medusa. Shoyan meminta ampun dan memohon kebaikan hati Medusa karena bagaimanapun mereka sama-sama hilaf dalam perbuatan yang menyenangkan sekaligus mengharumkan itu. Medusa, 你能不能冷静一点？难道想一辈子待在这里？
Medusa tidak bergeming, matanya dipenuhi dengan kebencian dan masih tetap kekeh dengan rencananya mencabik Shoyan seperti yang sudah dia janjikan saat pemuda penuh nafsu itu menyentuh tubuhnya. Karena terus diusik dan disalahkan padahal Medusa sendiri yang menerjunkan dirinya dalam perbuatan mengharamkan, Shoyan pun akhirnya kehabisan kesabaran dan memanggil nama Medusa tanpa embel-embel ratu, seolah memerintahkan perempuan temperamental itu untuk mendengarkannya jika ingin keluar hidup-hidup dari dunia magma yang panas ini. Baru setelah Shoyan berucap tegas itulah Medusa menghentikan pengejarannya dan bersedia bekerja sama dengan Shoyan meskipun niat membunuh masih meletup-letup dari dalam dirinya. Sekarang kita keluar dulu ke Akademi Jianan di mana hari ini murid-murid berkumpul di Menara Pemunian Qi untuk melaksanakan pelatihan kolektif. Tidak terkecuali Ziyan dan juga Xiaoyu yang telah menjadi siswa Akademi Dalam. Xiaoyu memandangi patung Shoyan yang didirikan sebagai pengingat bahwa pemuda itu telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi Akademi. Jauh di lubuk hati Xiaoyu, kakak sepupu Shoyan itu berpikir Shoyan masih hidup dan entah kenapa dia berpikir akan ada sesuatu yang besar terjadi. Obrolan di antara anggota gerbang PAN itu harus dihentikan setelah para tetua akademi turun dari langit sebelum akhirnya berdiri di plafon tinggi, menandakan bahwa pelatihan kolektif yang mereka tunggu akan segera dimulai. Seperti biasa, Sujian berdiri di tengah para tetua dan yang membagongkan adalah Lin Suya, Liu Jing, dan Lin Yan yang secara mengejutkan masih tinggal di dalam akademi dan mempunyai jabatan sebagai sesepuh Akademi Dalam. Sorry guys, tipu. 林燕那顽固的家伙说他答应了萧炎，要和他林修言和柳晴是想在内院多修行一段时间。 Sujian sempat tenggelam memikirkan Shoyan sebentar setiap kali memasuki menara itu. Namun tetua pertama akademi itu segera mengembalikan fokusnya dan membuka gerbang menara untuk memulai pelatihan kolektif. Namun belum sampai para murid masuk ke dalam pintu menara yang telah dibuka, gemuruh hebat mengeluar dari dalam menara, disusul dengan naiknya suhu dan pusaran magma mendekati pintu masuk. Sujian dan para tetua sudah ketar-ketir berpikir bahwa api hati yang jatuh telah meloloskan diri dan OTW prekan Akademi Jianan lagi. Tapi ternyata月，快走！该死的，是陨落心炎，那东西又要爆发了。萧炎终于出来了。 dapat kita lihat bagaimana penduduk Akademi Dalam mulai berlarian dengan panik untuk menyelamatkan diri melihat bagaimana puncak menara pemunian Qi yang selama ini tenang tiba-tiba meledak. Namun kepanikan itu segera berubah menjadi keterkejutan dan kebahagiaan saat penghuni lama Akademi mengenali suara familiar yang mengeluar-keluar dari dalam menara, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan dimiliki oleh seorang pemuda bersejarah yang sempat dikira telah terkubur dalam puing menara selama-lamanya. Meskipun begitu, hamburan magma yang meluncur keluar tetap menimbulkan kerusakan hingga perlahan kembali ke dalam menara saat Shoyan dengan sayap gioknya yang menawan mengembalikan semua magma itu hanya dengan ayunan tangannya. 这家伙果然不会用常理来推断的。是萧炎，是他！萧炎。 Belum sampai selesai keterkejutan para penghuni lama melihat kembalinya Shoyan, mereka masih kembali dikejutkan dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh pemuda itu sekarang. Semua orang hanya bisa melongo melihat bagaimana Shoyan dengan santainya berdiri di puncak menara, menarik kembali semua magma yang berhamburan hanya dengan gerakan tangannya saja.
Meskipun kemampuan pemuda itu memang benar-benar di luar nurul dan membuat semua orang tidak habis fikri, tidak terkecuali tetua pertama Sujian yang hanya bisa menatap penuh ketidakpercayaan. Sekaligus kebanggaan melihat murid yang terus membebani hatinya 2 tahun ini kembali dengan selamat sejahtera sentosa, bahkan telah melejit menjadi praktisi elit doang. 大长老，我回来了。 Tidak hanya Sujian yang diliputi dengan kebahagiaan dan sukacita, Lin Yan jelas salah satu orang yang paling bahagia di sana karena selama ini dia masih selalu percaya kalau junior kesayangannya itu akan kembali dalam keadaan hidup. Lin Suya dan Liu Jing pun turut bersyukur mereka tidak meninggalkan akademi dalam kurun waktu ini dan bisa menyaksikan Xiaoyan kembali dari pembanggangan api jantung selama 2 tahun lamanya dengan selamat. Saking senangnya dengan kemunculan Xiaoyan, Liu Jing dan Lin Suya sampai berebut ingin mengajak Xiaoyan baku hantam untuk melihat sebesar apa perkembangan kemampuan tempur mereka masing-masing, sampai Lin Yan gemes melihat rekan-rekannya tidak memberi Xiaoyan waktu istirahat atau sekedar menutupi tubuhnya yang sangat menggoda iman ciwi-ciwi di sana. 连喘息的时间都不给啊！哎，总该让萧炎体面一点吧？ 求之不得。 Nah, baru setelah Xiaoyan beristirahat sejenak dan mengenakan pakaian yang layak, pertandingan antara Xiaoyan dan Lin Suya yang sudah menyita perhatian banyak orang akan segera digelar. Kabar ini benar-benar menyebar dengan cepat membuat hampir seluruh murid berbondong-bondong ke stadion terbuka setelah mendengar akan ada 2 doang yang bertanding, di mana salah satunya adalah tetua akademi dalam dan satunya adalah pemuda legendaris yang hanya pernah mereka lihat dan kenal dari patung batu di depan halaman menara pemunian Qi. 是萧炎，真的是他！萧炎。 Euforia di dalam stadion semakin memanas ketika sosok legendaris yang hanya pernah mereka dengar dari kabar burung itu muncul di tengah arena dengan kecepatan luar biasa yang membuat orang-orang meragukan mata mereka sendiri. Peningkatan kemampuan Xiaoyan juga turut membuat Sujian dan tetua lain ribut mengira-ngira 2 murid mereka yang luar biasa itu bisa bertukar puluhan hingga beberapa kali. Berhubung keduanya sama-sama doang, Sujian berpikir mungkin saja Xiaoyan dan Lin Suya masih dapat bertukar hingga 3 pukulan. Di sisi lain, Xiaoyan justru teralihkan fokusnya ketika melihat rekan-rekannya di gerbang Pan juga datang menonton dan bersorak untuk kemenangannya. 咱们盘门的弟兄们都看着你这个失踪了2年的老大，萧炎，你可是我们盘门的首领，可别丢人呐！ Bagaimana Xiaoyan tidak bahagia? Faksi yang dia tinggalkan begitu lama saja masih bisa bertahan bahkan menjadi lebih besar dari apa yang terakhir kali dia ingat. Sementara itu di sisi lain Lin Suya menatap Xiaoyan masih dengan pandangan tidak percaya melihat kemampuan juniornya. Meskipun begitu, Lin Suya sendiri telah memantapkan dirinya di ranah doang dan mengalami peningkatan kekuatan yang tentunya tidak dapat diremehkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan sendiri tidak pernah ingin meremehkan Lin Suya dan meminta seniornya untuk bersiap-siap karena dia tidak akan menahan diri. Dengan demikian baku hantam perdana Xiaoyan setelah keluar dari dunia magma pun dimulai. Segera setelah baku hantam resmi dimulai, Lin Suya memadatkan dokinya menjadi pedang perak panjang, sementara Xiaoyan mengubah tubuhnya menjadi bayangan guntur yang bergerak dengan kecepatan gak ngotak. Kecepatan Xiaoyan yang sulit diikuti oleh gerakan mata biasa itu tentunya membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali kawan-kawan lamanya yang meskipun sejak dulu Xiaoyan sudah dikenal memiliki kecepatan tinggi, namun telah meningkat entah berapa kali lipatnya hingga menjadi seperti ini. Ketika itu Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan api surgawinya membuat Sujian agak terkejut melihat api surgawi yang cukup asing serta memaksa Lin Suya mengkelabakan melindungi diri dari api jamrud tersebut. Meskipun dikepung oleh api surgawi, Lin Suya masih berusaha melakukan serangan-serangan pedang ke arah Xiaoyan yang sayangnya sama sekali tidak berefek untuk ketua gerbang Pan tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan justru tersenyum bahagia berpikir kalau saat ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan api gabungannya. Ketika itu Lin Suya merasakan bahaya luar biasa saat melihat api hijau Xiaoyan sehingga segera melepaskan pedang dokinya untuk menyusun tabir pelindung demi menghalau serangan api hijau Xiaoyan hingga akhirnya... 任我轰！
Pertandingan berakhir dengan begitu cepat sampai bahkan Sujian pun tidak percaya melihat bagaimana seorang doang bintang 5 seperti Lin Suya dapat dikalahkan dengan satu serangan sederhana dari Xiaoyan. Lin Suya tidak bisa banyak berkata-kata melihat perkembangan kekuatan Xiaoyan, sementara Xiaoyan sendiri juga tidak mau membuat Lin Suya malu dan mengucapkan terima kasih karena seniornya mau mengalah. Pertandingan berakhir dan Xiaoyan segera dicerca oleh pertanyaan Sujian yang sudah penasaran setengah mati melihat api surgawi asing yang baru saja Xiaoyan tunjukkan. Hampir saja Xiaoyan menjelaskan jika dia telah menyempurnakan api hati surgawi jatuh tiba-tiba. Sui-sui. 阁下，他是谁？这也太美了！ Tiba-tiba saja ada tembakan doki entah dari mana disusul dengan kemunculan seorang perempuan cantik dan menawan luar biasa yang tergantung di atas cakrawala Akademi Jianan. Ya, dialah Medusa yang muncul dengan tatapan dingin lurus-lurus ke arah Xiaoyan, tidak mempedulikan pertanyaan Sujian tentang identitasnya dan meminta ketua pertama Akademi dalam itu tidak ikut campur dengan masalahnya dan Xiaoyan. Sujian hanya bisa berdecak tidak percaya ketika Xiaoyan mengatakan kalau dia memiliki sedikit konflik dengan Dozong kuat ini. Dan Medusa sama sekali tidak mau mengulur waktu untuk menghabisi Xiaoyan sampai memaksa Sujian untuk pasang badan melindungi muridnya. Ketika bertubrukan dengan serangan Medusa, Sujian langsung paham jika perempuan cantik yang melayang di hadapannya ini bukanlah praktisi sembarangan. Karena itulah Sujian memilih jalur negosiasi dan menjelaskan jika Xiaoyan merupakan bagian dari akademi dalam yang tidak mungkin dia biarkan untuk dihabisi begitu saja. Nah, berhubung ada Dozong kuat yang lagi-lagi melindungi Xiaoyan, Medusa pun memutuskan untuk menunda pembalasannya dan memperingatkan Xiaoyan bahwa meskipun dilindungi oleh Dozong, Medusa pun pasti akan menemukan kesempatan untuk mencabut nyawanya suatu saat nanti. Begitu Medusa telah jauh dari sana, Sujian menunjukkan ketidakpercayaannya melihat bagaimana murid yang baru saja selamat dari pembangkangan ini malah menjadi incaran elit Dozong seperti Medusa, yang lebih membuat hidung Sujian kembang kempis. Beberapa saat kemudian Xiaoyan menyampaikan kalau ada masalah lain yang ingin ia katakan kepada Sujian. Tetua Agung Akademi terkuat di benua Dou itu sudah mau ngomel-ngomel berpikir kalau mungkin saja muridnya telah menyinggung lebih dari satu Dozong, tapi ternyata 把陨落心炎给炼化了。 Meskipun Sujian dipaksa istighfar dengan kabar mengejutkan yang dibawa Xiaoyan, tetua pertama Akademi Jianan itu akhirnya menawarkan solusi lain, yaitu Xiaoyan harus kembali 1-2 tahun sekali untuk membagi esensi api jantung yang telah dia murnikan. Xiaoyan tidak keberatan sama sekali dengan saran yang diberikan Sujian dan meminta bantuan pada Akademi untuk mencarikan beberapa bahan obat pembangkit jiwa yang akan dia gunakan untuk memulihkan roh gurunya tersayang, yaitu Yolo. Berhubung Xiaoyan sudah berkenan membagi api jantung, Sujian pun tidak keberatan untuk membantu pemuda itu mengumpulkan bahan obat dan memuji keberuntungan Xiaoyan yang pada akhirnya malah mendapatkan api hati yang jatuh, di mana bahkan Han Feng tidak bisa memilikinya. 倒是给你做了嫁衣，就连韩风费尽心机也未能得手。没想到最后我内院辛辛苦苦守护陨落心炎这么多年，就连你这个好运的家伙。 Berhubung Han Feng disebut-sebut, Xiaoyan pun mengutarakan keinginannya untuk membalaskan dendam kepada sang kaisar obat dan menawarkan diri untuk bekerja sama jika Akademi Jianan juga ingin turut membalas dendam. Penawaran Xiaoyan itu diterima oleh Sujian yang segera berniat untuk mengumpulkan orang dalam rangka memulai operasi balas dendam. Apalagi Xiaoyan dapat memastikan kalau Dozong kuat yang barusan berkonflik dengannya tidak akan ikut join alias aliansi hitam.
karena masalah rumah tangga di antara mereka tidak akan bisa diselesaikan oleh orang lain. Xiaoyan hampir saja undur diri dari sana sebelum tiba-tiba Sujian tiba-tiba mengalunkan nama Xiaoli dan mengabarkan kakaknya dalam bahaya. 你二哥萧厉遇上麻烦了。 Singkat cerita, Xiaoyan mendapat informasi bahwa aliansi hitam tengah mencari kakaknya dan Xiaoyan merasa dia harus buru-buru mencari Xiaoli sebelum ada hal buruk yang terjadi. Masalah ini sudah diketahui oleh Lin Yan yang juga sudah menunggunya di luar menara, di mana seniornya itu langsung menceritakan jika dia sempat diutus Sujian untuk melindungi Xiaoli dan memahami masalah apa yang sebenarnya terjadi antara kakak Xiaoyan dengan aliansi hitam. Pada intinya Lin Yan menyarankan agar Xiaoyan mencari bala bantuan dulu karena aliansi hitam pun memiliki banyak anggota yang cukup merepotkan. 我这会儿还能到哪儿去召集人手？内院长老都被大长老召集过去。你这是把盘门给忘了啊！哎，师兄，你最好召集好人手再去，不然会吃亏。 Atas dasar saran Lin Yan itu, Xiaoyan dibantu oleh Wu Hao dan Hu Jie segera mengumpulkan seluruh anggota Gerbang Pan yang sekarang telah berkembang menjadi faksi besar dengan banyak murid-murid top yang ada di dalamnya. Singkat cerita, Xiaoyan dan Gerbang Pan pun sudah OTW ke wilayah Sudut Hitam, di mana perkembangan luar biasa faksinya itu benar-benar membuat Xiaoyan bersyukur sekaligus tidak percaya kalau dua temannya dapat mengembangkan Gerbang Pan sampai seperti ini. Xiaoyan juga turut membuka obrolan dengan Xinyan yang langsung menagih jatah dan uangnya yang telah diatur selama 2 tahun. 好吧，那当做补偿，以后我给你2年不见，你怎么还没长大？对，子妍的功劳也很大，怎么样？那你可要说话算话啊！ Oke, sekarang kita move on dulu ke wilayah Sudut Hitam, tepatnya di area persembunyian kelompok Xiaoli yang sekarang tengah diburu dengan kejam oleh ketua sekte darah Fan Lu yang juga merupakan anggota aliansi hitam. Anggota-anggota pengintai kelompok Xiaoli telah banyak yang dihabisi dan kakak kedua Xiaoyan itu juga telah mendapat kabar jika praktisi Do Huang kuat seperti Fan Lola yang menjadi dalangnya. Namun bukannya ketakutan, Xiaoli justru semakin bernafsu untuk membalaskan dendam Xiaoyan kepada Fan Lo. Di sisi lain, Fan Lo juga tidak sabar untuk mencabik-cabik Xiaoli selaku kakak kandung dari pemuda kurang ajar yang telah membuat anaknya pindah alam. Dian! Akhirnya Xiaoyan sudah keluar dari dunia magma dan memulai balas dendamnya kepada Han Feng, dimulai dari meluluh lantakan aliansi hitam yang berniat menyakiti kakaknya Xiaoli. Di sisi lain, Xiaoli juga bersiap menyambut Fan Lo dan membuat ketua sekte darah itu tertidur selamanya sebagai balasan atas apa yang mbah-mbah itu lakukan kepada adik semata wayangnya. Bagaimanakah proses baku hantam antara aliansi hitam, Xiaoli dan juga Xiaoyan? Nantikan terus update pembahasan alur ceritanya hanya di Cakra Diva minggu depan ya. Rama di sini pamit, bye-bye.